Masuk, Bapak. Oke, kita hari ini lanjut belajar deep learning-nya. Minggu kemarin kita udah belajar tentang transformer, neural network. Hari ini kita fokus dulu belajar tentang language model. Mungkin nanti bisa praktek sama JC gimana bikin karakter level language model yang simple-simple aja ya. Karena kalian butuh GPU yang besar sekali kalau kalian pengen train largest language model. Oke, di buku itu tidak spesifik ada chapter mengenai language model, tapi disinggung di NLP, ada di beberapa chapter tersebar ya. Uh, uh, Terutama di NLP ini dia bahas juga soal BERT ya dan lain-lain. Mungkin kalian bisa lihat di buku yang ditulis oleh teaching assistant. Ini namanya, ini pakai RAS, tapi kalian bisa prompt pakai Python. Ya. Ah, Buku ini lumayan komplit ya, mulai jelasin dari language model, mathematical foundation-nya, sampai ke transformer, part 1. Setelah itu ada beberapa arsitektur yang sering dipakai untuk bikin large language model, kayak BERT, GPT, T5, dan lain sebagainya. Di buku ini juga diimplement beberapa language model yang kecil seperti GPT-2, Mistral, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat contoh code implementation di Rust, dan kalian juga bisa cari di GitHub atau di Hugging Face, tempat mencari language model kayak BERT itu banyak di Hugging Face ya. Jadi kalian harus familiar sama Hugging Face Transformer Library. Tadi Jesse udah intro, nanti kalian bisa lanjut lagi, lihat yang spesifik language model yang ada di Hugging Face ya. Oke, kalau lihat di sini, di NLP-nya ini ada text classification, token classification, ini kayak tas-tas yang kecil-kecil. Begitupun di computer vision, tas-tasnya kecil-kecil. Tapi kalau kalian berhubungan dengan ChatGPT atau DeepSeek, itu seperti language model itu bisa melakukan semua ini. Ya, bahwa dia dikasih kemampuan NLP yang merupakan gabungan dari downstream task yang kecil-kecil. Oke, di zaman dulu kita kalau bikin text classification itu bikin sendiri modelnya pakai LSTM misalnya atau pakai BERT misalnya. Tapi dengan large language model, semua kemampuan kecil-kecil ini itu udah ada. Kalian bisa pakai API-nya ChatGPT untuk melakukan text classification. Oke? Karena dia adalah model yang besar sekali datasetnya dan juga besar sekali, banyak sekali parameternya. Oke? Jadi large language model, kenapa disebut large language model ya? Karena memang datasetnya besar sekali, modelnya besar sekali sampai triliunan parameter. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena transformer ini sekali kita define, kita bisa jadiin kayak blok-blok transformer yang kita bisa tambahin terus dengan bertambahnya jumlah data. Oke? Biasanya language model itu ada yang kecil, misalnya 7B atau yang besar sekali. Ya, kalian bisa lihat public uh, language model yang kalian bisa download sendiri, misalnya DeepSeek, ya misalnya kalian pengen bikin penelitian pakai language model. So kalian bisa download VLLM, ini untuk inference-nya, untuk fine tuning juga bisa. Nanti mungkin minggu depan kalau mau latihan VLLM bisa set sama JC ya. Uh, ini Python library untuk kalian bisa infer atau menggunakan language model yang udah jadi. Kalian bisa download modelnya, ada banyak model di sini, supported modelnya. Bisa cek di sini satu-satu ya. Dan mungkin perlu spesifik kelas khusus untuk bisa pakai library ini. Nanti JC siapin ya. Kita nggak akan bahas hari ini, tapi kalian lihat di sini model apa aja yang disupport di VLLM.
misalnya Bloom, ya, Bard, DeepSeek, ada yang 7B, 67 billion parameter. Ini model yang termasuk kecil ya, kalau cuma 7B, ya ada yang besar sekali ya, bisa sampai triliun parameter. GPT karena tertutup nggak ada di sini, cuma ada GPT-J ya, tapi VLLM bisa dibilang sebagai de facto standar untuk kalian bisa bekerja dengan large language model yang public. Oke, selain itu tentu saja Hugging Face. Nah, ini mungkin Jesse harus siapin dulu untuk belajar VLLM. Kita masuk dulu ke materi hari ini. Materinya mostly bahas tentang language model. Oke, so saya akan jelasin cepat apa itu language model. So kalau saya kasih kalian teks buku ini, language model itu adalah probability engine, supaya kalau saya kasih kalimat satu, saya hilangin di tengah, atau ada missing word, probability engine kalian bisa mencari kata apa yang paling tepat dengan probabilitas paling tinggi. Ya. Salah satu model yang saat ini dipakai itu adalah transformer. Misalnya saya punya kata-kata artificial intelligence is transforming, oke? The way, dia bilang. The way itu probability-nya 52,64%. Oke. Tapi kalau temperaturnya saya naikin, lihat, berubah dia punya nilai probability. Jadi apa ini temperatur? Ini bukan temperatur suhu ruangan, tapi temperatur dalam konteks information theory. Oke. Dalam information theory itu ada yang namanya entropi, tingkat ketidakteraturan informasi di dalam korpus, ya. Ya, dan temperatur itu menunjukkan seberapa kreatif atau tidak kreatif model probability engine kita terhadap data set yang dimiliki. Kalau kita set dia tinggi sekali ya, lihat misalnya saya set temperaturnya tinggi, itu beda hasilnya kalau saya set temperaturnya rendah. Ya, oke. Jadi kemampuan generatifnya itu akan semakin tinggi kalau saya tingkatin temperaturnya. Oke, di sini juga ada istilah sampling karena ini generatif model. Generatif model itu problem statementnya adalah saya kasih kalian data, bisa nggak kalian generate data baru, gitu ya? Nah, itu ada samplingnya. Nanti kita akan belajar generatif model, generatif adversarial network setelah kita belajar language model. Kita spend dulu language model hari ini sama minggu depan. Mudah-mudahan kalian bisa praktikum untuk VLLM yang simple aja. Nanti kalau kalian penelitian, nah ini mahasiswa S2 ya, akan tiba saatnya kalian misalnya mau pakai LLM yang kecil, nah dengan VLLM ini kalian bisa punya library untuk melakukan local inference di laptop sendiri atau di cloud infrastructure sendiri dengan cepat. Oke, jadi ini kayak inference engine untuk deploy language model dan bisa juga dipakai untuk fine tuning yang support banyak sekali model. Oke, oke, back ke materi. So language model itu bikin probability engine. Ya, so kalian juga udah belajar soal transformer, bahwa transformer itu ada embedding, positional encoding, ada encoder decoder. Ya. Tapi untuk saya bisa generate language model, itu saya bisa pakai berbagai arsitektur. Ada yang arsitekturnya encoder-decoder, dua-duanya lengkap. Ada yang arsitekturnya cuma encoder only gitu ya. Nah, chapter 1 ini hanya introduction, harusnya kalian bisa baca cepat ya. Di sini juga diulangin lagi soal transformer, bagaimana arsitektur transformer. Nah, ada dua bagian besar arsitektur language model yang orang pakai, itu GPT versus BERT ya. Di sini agak dibedain sedikit apa bedanya GPT versus BERT. Kalau kalian lihat di sini dari input embedding, kalau di BERT itu dia masuk positional encoding, baru dia masuk ke multi-head attention, ya naik ke atasnya itu sama. Lihat kalau di GPT dia itu ada mask multi-head attention. Di sini ada mask, di sini nggak ada mask.
mass multi health attention itu biasanya dia taruh di decoder supaya modelnya tidak lompat ke depan untuk ngelihat the next sequence. Oke, kalau nggak salah di sini ada implementasi BERT, kalian bisa lihat, tapi biasanya BERT itu juga ada yang kita implement pakai Hugging Face model BERT ya. Jadi BERT itu cukup besar, jadi either pakai model yang sudah jadi di Hugging Face, begitupun dengan GPT ya. Kalau kita implement sendiri GPT, kalau nggak salah di buku ini ada quote-nya Andre Karpati, dia bikin GPT-2 dari C, tapi di buku ini kita bikin GPT-2 pure pakai RAS. Oke, Ah, nanti coba lihat ini kalau nggak salah quote-nya. Panjang itu quote-nya ya. Oke, jadi walaupun sesama transformer, model-model tersebut secara arsitektur berbeda-beda dan karakteristik dari hasilnya pun berbeda-beda ya. Ada yang eh, hasil akurasinya bagus, ada yang jelek gitu ya. Tapi sebaiknya kalian sebelum menggunakan LLM, kalian sudah benchmark dulu ya. Misalnya model seberapa besar yang kalian butuhkan untuk LLM tersebut. Misalnya contoh DeepSeek ya. Mungkin kalau kita cuma mau text summarization, kita nggak butuh semua capability model ya. Jadi kita mungkin cuma butuh model-model yang sederhana, misalnya DeepSeek 7 billion ya. Jadi jangan sampai kita overkill hanya untuk kemampuan AI yang kita pengenkan cuman text summarization, tapi kalian download sampai yang besar sekali modelnya ya. Untuk penelitian S2 yang terakhir mahasiswa kita itu mungkin cuma yang kecil yang 7B ya. Eh, itu masih bisa di-download, kalian bisa download di laptop masing-masing. Itu pun udah kalian butuh space disk yang besar, dan sudah ada beberapa company juga sekarang membuat model-model ini itu jalan hanya dengan CPU. Tentu saja agak lambat ya, tapi kalian bisa cari misalnya PLLM with CPU. Jadi kalau kalian nggak punya laptop yang ada apa ininya, kalian bisa cari yang memang jalan dengan CPU. Oke, tentu saja butuh varian-varian khusus yang memang udah dites jalan dengan CPU ya. Nah, kalau nggak nanti dia nggak support gitu. Oke, so lanjut di sini. Jadi di buku ini nanti kalian coba cek, baca ya, tugas baca buat kalian. Ada beberapa arsitektur di part 2. Setelah kalian selesai part 1, harusnya cepat part 1 karena kalian udah belajar minggu lalu. Di part 2 ini udah masuk ke arsitektur, misalnya bird. Bisa nggak kalian bikin bird sendiri? Oke? Apa bedanya bird sama model-model lain gitu ya? Jadi kalian intinya adalah harus baca papernya, original papernya. Kalau untuk penulisan code biasanya kita menggunakan code yang sudah ada, biasanya ada di GitHub atau ada di Hugging Face gitu ya. Jadi jarang sekali orang dari paper implement sendiri gitu kan. Kalau kalian nggak baca paper, kalian nggak akan punya common sense bahwa ini model bird-nya pakai apa aja arsitekturnya. Oke? Arsitektur tidak perlu kalian hafalin, nggak ada sampai saat ini juga saya nggak pernah hafal bagaimana detail arsitektur dari Bird ya. Kita cuma butuh tahu uh, high level overview-nya, sehingga pada saat kalian modify code di Hugging Face atau code yang dari GitHub, kalian punya common sense bahwa ini memang Bird ya. Ada elemen apa di Bird yang misalnya kayak positional embedding, atau dia punya uh, apa multi head attention, itu yang perlu kalian gain. Jadi sebenarnya belajar dulu transformer, arsitektur, kalian cuma butuh ngelihat apakah case yang kalian kerjain butuh arsitektur yang seperti apa. Ya, setiap model itu pasti ada embeddingnya, bagaimana dia mengubah teks menjadi vektor, ya.
Jadi pada saat kalian berurusan sama satu language model, large language model, kalian harus make sure kalian tahu dia pakai token embedding apa, dia punya library-nya. Oke, di chapter ini jelasin apa itu arsitekturnya BERT. Jadi ini encoder only architecture dengan transformer, ada input embedding. Kadang ada implementasi pakai positional embedding, kadang enggak. Kalau di sini kalian lihat ini langsung input embedding masuk transformer encoder, ya. Terus dia pakai GLU, fully connected layer dan lain-lain. Oke, ada varian-variannya dari BERT. Di sini ada implementasinya kalau kalian pengen implement from scratch pakai Candle, Rust. Tapi kalau pakai PyTorch banyak code-nya ya. Kalian bisa lihat di Hugging Face atau ini bukan hal yang sulit ditemukan versi Python-nya. Justru versi Rust-nya yang sulit ditemukan. Karena hanya di buku ini ada lengkap implementasi model-model transformer yang kecil ya menggunakan Rust. Ya, nanti kalian bisa latihan sama JC pakai Python aja, bikin misalnya simple corpus, implement BERT, atau implement GPT-2 mungkin masih bisa GPT-2 kalian bikin ya, implement sendiri dengan prompt engineering. Oke. Yang disebut fine tuning, model pre-trainnya udah ada, saya tambahin data dan saya train lagi, saya update lagi parameter weight-nya. Ya, ada beberapa fine tuning techniques. Misalnya kalau kalian anggap bahwa model parameter itu adalah tensor, maka banyak teknik-teknik seperti low rank, LoRa gitu ya, menggunakan matrix factorization untuk waktu dia fine tune, dia tidak mengkonsumsi terlalu banyak GPU operation. Oke, kalian perlu kenal BERT varian dan di chapter ini kalian harus bisa implement simple BERT untuk simple corpus language model. Ya, kalian bisa cari data-data public. Kalau untuk karakter level misalnya pakai Shakespeare punya dataset ya. Jadi cari dataset public ya. Tapi nanti bisa lihat sama Jesse. Oke. Oke, GPT. GPT ini dikembangkan oleh OpenAI. Kalau BERT itu dari eh, sebenarnya sebelum ada GPT itu udah BERT duluan itu udah ada ya. Nah, GPT ini tim OpenAI yang kembangin. Intinya adalah perbedaannya tetap juga transformer, tapi arsitekturnya agak sedikit berbeda. Oke, arsitektur dari GPT kalian bisa lihat di sini. Ini hanya ilustrasi ya. Jadi arsitektur sulit sekali kita gambar karena tapi kira-kira ada elemen seperti ini. Karena memang modelnya besar. Jadi dia ada text dan positional embedding. Setelah itu di situ ada 12 kali, means that block itu dikali 12. Kenapa dikali 12? Karena korpusnya butuh 12. Kalau korpusnya butuh kecil ya kecil aja perkaliannya. Ya, misalnya kalian cuma satu buku mau dijadiin language model, datasetnya cuma satu buku 500 halaman ya. You don't need 12 transformer, mungkin cuma beberapa transformer block gitu ya. Dan di setiap elemen itu pasti waktu diimplement uh, mereka implement transformer ya di dalam blok-blok ini. Oke, di arsitektur GPT seperti itu. Kalau nggak salah di model ini kita masih punya implementasi GPT-2 ya. Ini kalau nggak salah. Kalian bisa coba jalanin. Ini GPT-2 pakai ini dari Andre Karpati punya yang C. Itu di sini kita bikin yang pakai Rust. Ini pakai dataset namanya Tiny Shakespeare dataset. Ini public, kalian bisa download. Kalau nggak salah di sini ada code untuk ngedownloadnya ya. Mudah-mudahan masih jalan code ini. Harusnya dulu udah di QA sama tim teaching assistant. So ini mirip dengan code-nya Andre Karpati yang implement pakai ANSYS. Ya, jadi
Kita nggak butuh, eh, dia nggak butuh library-library yang advance seperti PyTorch, tapi di sini supaya gampang ya kita pakai Torch versi Rust. Nah, kalau implement sendiri, semua operation-operation matriksnya ya jadi kepanjangan code-nya nggak bisa ditaruh di buku gitu ya. GPT-2 banyak kalian bisa temukan implementasinya di GitHub. Setelah itu dia jadi GPT-nya jadi proprietary. Di GPT 3,5 mereka udah nggak share kalau nggak salah ya. So sekarang mungkin udah GPT 4, GPT ya udah banyak ya. Kita nggak tahu apa lagi yang dia put di dalam. Jadi di sini itu kalau nggak salah cuma GPT-2 dan GPT-3 kita reproduce. Oke? Oke. Nanti kalian selesaikan bacanya. Oke, supaya nanti pada saat kalian penelitian, kalian get the idea of language model dan bagaimana cara pilihnya. Ya. Oke, ini juga penting bahwa bukan cuma language model yang ada di dalam GPT, tapi mereka menggunakan reinforcement learning. Jadi bagaimana GPT di train ya? Ada 3 step. Step pertama dia collect data, oke, dan dia train dengan supervised policy. Oke. Jadi setelah dia bikin language model, itu dia ambil misalnya pertanyaan dan jawaban yang benar, dia bikin. Setelah itu dia train dengan supervised policy. Ya. Setelah itu dia hire orang ya untuk kasih rating jawaban mana yang benar di step 2. Tapi orang tersebut nanti digantikan oleh reinforcement learning model. Jadi ada kayak reinforcement learning yang mempelajari decision apa yang dibuat orang itu ngasih rating. Ya. Jadi awalnya dia pakai orang, setelah itu dia replace orangnya menggunakan reinforcement learning. Reinforcement learning apa yang sering dipakai itu di GPT kalau nggak salah PPO, tapi DeepSeek belum tentu pakai ini. Ada banyak teknik reinforcement learning. Ya, kalau kalian tertarik dengan reinforcement learning, itu ada di buku RLVR. Di sini ya, ya ada banyak algoritma reinforcement learning. PPO itu salah satu mungkin di area policy gradient method ya. Nanti kalian coba lihat di sini, PPO itu Proximal Policy Optimization. Oke, tapi selain itu ada TRPO, ada PPO, ada language model yang dibuild pakai PPO, ada yang pakai TRPO. Karena itu cuman untuk membuat fungsi yang menggantikan human labeler. Oke? So, please lanjutin di sini, kalian bisa reproduce. Uh, Selanjutnya ada model multitasking learning, T5. Ya, ini juga banyak variannya, nanti lihat di VLLM ya. So, apa ini multitasking learning? So, misalnya saya punya dataset untuk task classification, dataset untuk task yang lain. Nah, yang disebut multitask learning paradigm, bahwa kalau saya mau modelnya bisa melakukan 2 task tersebut dengan 2 ini, saya harus punya shared parameter di tengah. Anggaplah ini task NLP 1, data 1. Task NLP 2, data 2, gitu ya. Nah, gimana caranya kalian bisa implement multitasking? Itu udah dipelajarin sebelumnya oleh model yang namanya T5. Ya, waktu itu T5 dibentuk sebelum Transformer menjadi sangat terkenal. Ya, itu T5 itu udah ada. Ya, kira-kira seperti ini dia punya model. Dan T5 ini full encoder decoder arsitektur. Coba lihat. Oke. Di buku ini juga kita implement uh, T5 model yang kecil ya. Jadi kalian coba. Oke. So
Dari saya mungkin itu aja. Kalian butuh untuk pelajarin beberapa arsitektur basic dari large language model, which is ada di chapter 5 sampai 8 ini ya. Kalau mungkin multimodal agak sulit kalian reproduce karena image dan modelnya besar, tapi perlu untuk baca chapter ini bagaimana mereka ngetrain teks dan image masuk ke dalam large language model. Oke? Bayangkan mungkin nanti kalian bikin startup yang nyari data-data genomik, data genomiknya kalian masukin, tapi sekaligus dengan fotopatologi misalnya. Oke? Jadi dia bisa nyari pola-pola imaging dari medical imaging bersama dengan pola-pola data tekstual yang ada di genomik. Ini membuka kesempatan besar untuk banyak sekali inovasi dan kalian udah mulai lihat saat ini banyak sekali inovasi di area-area yang domain spesifik kayak physics, chemistry. Mereka menggabungkan misalnya protein model dengan genomic model, bikin multimodal, multimodality large language model. Oke, kalau kalian tertarik untuk punya riset S2 di sini tentang language model, sebaiknya kalian selesaikan part 2 of LMVR. Oke, terakhir mungkin kalian juga harus belajar bagaimana prompt engineering. Di sini ada chapter khusus prompt engineering. Di bagian ini, ya. Ini adalah bagaimana kalian menggunakan LLM, ya, teknik-teknik apa untuk prompting yang kalian bisa gunakan, ya. Mulai dari understanding apa itu prompt, oke, bagaimana manggil API dari language model dan lain sebagainya. Oke. So, karena nggak mungkin kita bahas satu persatu chapter ini, saya jadiin tugas baca buat kalian di part 2, oke, dan prompt engineering sini ya. Kalian baca sambil coba-coba code-nya. Kalau kalian nggak suka pakai Rust, mungkin untuk prompt engineering-nya harus belajar LangChain. Nah, ini juga penting untuk kalian pelajarin. Ini widely used prompt engineering library untuk kalian berinteraksi menggunakan API dari large language model. Oke, nanti juga bisa set sama JC kalau mau ini, mungkin setelah VLLM ya. Kalian bisa praktek LangChain minggu depan. Untuk hari ini, try to make your simplest language model. Kalian bisa pakai BERT, ya. Kalau datasetnya nggak ada, mungkin karakter level language model supaya kalian kebayang language model itu seperti apa. Oke? Nanti Jesse tunjukkan gimana caranya bikin simple language model pakai arsitektur transformer. Kalian bisa pakai BERT, bahkan bisa GPT-2 ya. Kalian coba-coba dan mengerti bagaimana language model itu bekerja. Nanti tugas bacanya eh, masuk ke buku LMVR, kalian harus bisa bedain arsitektur yang membentuk large language model modern yang ada saat ini. Oke, dari saya cukup materinya. Silakan lanjut praktikum sama Jesse. Belajar bikin your first language model yang paling kecil, ya. Di buku banyak GPT-2 Mistral itu model-model T5 itu ada semua di buku LMVR. Tapi karena waktu terbatas di classroom ini, kalian bikin dulu sama Jesse yang simplest language model. Oke? Makasih. Baik, Bapak. Terima kasih semua. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal untuk mata perkuliahan Deep Learning ya. Seperti yang sudah Pak Risman juga itu jelaskan, kita bakal untuk hari ini kita coba implementasi sedikit mengenai sederhana ya, mengenai large language model. Coba share sekali terlebih dahulu. Oke. Eh,
Jadi hari ini kita bakal coba learn sedikit tentang large language model. Jadi sebenarnya large language model itu sebenarnya banyak ya. Dan kita juga si ChatGPT ini juga hitungan large language model. Uh, yang gede-gede misalnya kayak ChatGPT atau Gemini, Olama, dan juga DeepSeek itu semuanya large language model. Tapi itu salah satu contoh-contoh large language model yang sudah cukup develop ya. Kayak ChatGPT juga itu juga awalnya sebelum dia sampai sekarang dia sampai ada GPT-4 yang paling baru tuh 4.5 ya. Dia awalnya dulu tuh masih ada ChatGPT 3.5, terus sebelumnya lagi ChatGPT 3, dan uh, yang cukup udah lama juga itu ada GPT-2. Jadi uh, ChatGPT yang versi 2 itu. Nah, di sini kita coba sedikit implementasi coba ya. Gimana sih kita bisa implement our own LLM. Salah satunya yaitu yang masih sederhana, masih bisa kita replicate ya, itu BERT namanya. Tadi kalau yang beberapa hampir semuanya itu ikut kelas yang Big Data, kita juga sempat pakai beberapa model yang tipe itu BERT, kayak Google BERT, tadi juga ada multi language BERT. Jadi kita minta explain sedikit tentang BERT model ini ya. Uh, Explain about BERT model. Nah, jadi BERT itu apa sih? BERT itu atau Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Jadi emang dia menggunakan transformer ya. It's a type of deep learning model developed by Google AI in 2018, designed to understand the meaning of context in context. Before BERT, model is typically read text left to right to left, but not simultaneously. BERT introduced true bidirectional context, meaning it looks at a word's surroundings on both sides to better understand its meanings. Jadi dia bisa lebih paham konteks dari sebuah kata dengan melihat kata sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya dia cuma lihat kata sebelumnya, kayak misalnya pas dia ngebaca learning, terus dia ngedeteksi ada konteks deep di sini. Dan dia bisa ngebaca, oh dia itu deep learning. Kalau ada model, sebelum learning dan deep, oh berarti deep learning model gitu. Nah, tapi pas ini dia belum tahu model itu seperti apa. Jadi sampai deep learning aja, pas dia baca di sini, dia belum sampai modelnya. Nah, ini ada core ideas-nya lah. Jadi inti-inti dari BERT itu seperti apa sih? Kayak seperti encoded only, terus masked model, sorry. During training, instead of predicting next word, but randomly masks some of the words and train itself to predict them. Nah, jadi misalnya ada input, the blank is playing in the garden. Nah, di sini dia tuh ngemas lah, di hide katanya. Nah, dia coba ngeprediksi apa sih yang ditutup ini, yang di hid ini datanya atau teksnya. Nah, hasil prediksinya itu adalah cat seperti itu. Jadi dia ngecek secara keseluruhan ya, dari kanan dan kiri. Nah, bukan the aja. Jadi kalau model bias sebelumnya itu cuman the apa? Oh, prediksinya mungkin the itu bisa banyak aja, banyak ya. The door, the man, dan masih banyak lain lah. Tapi dia nggak konteks, oh, is playing in the garden. Nah, ini kira-kira apa aja yang eh, cocok lah dalam konteks is playing the garden. Jadi bisa prediksi itu sebelah cat. Terus next sentence prediction. Nah, ini juga sama ya. Misalnya sentence A, I want to the store. Sentence B, I want to the Apple's. Label is next. Kenapa sih ini dihitungnya pencapaian ya? Dia itu si BERT model ini dia bisa mengerti atau lebih paham konteks daripada model-model yang sebelumnya udah pernah dibuat. Nah, ini salah satu breakthrough-nya ya. Jadi bisa lebih paham konteks, terus juga nge-fine tuningnya itu lebih gampang. Terus, especially the state of the art benchmark text code at launch. Jadi dia langsung jadi state of the art-nya ya.
Jadi semuanya pakai BERT ini. Sampai sekarang pun tetap dipakai BERT ini. Jadi masih terus berkembang ya. Nah, ini ada banyak variansinya, dan ini sumbernya. Kita bisa coba aja. Nah, di sini kita coba sedikit implementasi dari BERT ini ya. Kita mulai prompt aja, dan kita bakal coba run di sini sambil kita connect ke uh, runtime-nya Google Colab. Dan ini mungkin kita bisa juga lanjut ke transformer ini ya, dengan model-model yang udah dibuat. Kita coba prompt aja, misalnya, uh, sorry, write the code to implement a simple bird model using um, banyak ya dataset ya. Dataset misalnya Shakespeare's, Spears, uh, dataset. Nah, di sini ada installation seriesnya. Kita coba ikutin aja. Coba install requirements-nya. Nah, di sini dia ada codingannya ya. Kita coba copy, kita coba ngetrain simple bird model. Kita sambil tunggu, kita sambil baca kali ya, ini codingnya ngapain. Nah, jadi di atas ini, dia itu nge-install lah, bisa download semua required library-nya yang dibutuhkan. Nah, terus ini dia coba nge-import semua library-nya. Nah, di codingan yang ini, nomor satu ini, dia nge-load Shakespeare datasetnya. Jadi, load dataset ini adalah function dari transformers ini ya. Sorry. Dari library dataset. Dataset ini salah satu library juga dari Hugging Face. Nah, itu bisa ngambil dari website ini di bagian datasets. Nah, dia ngambil Tiny Shakespeare yang nggak terlalu besar ya untuk ngetrain. Nah, terus dia ngeload modelnya dari sini. eh, yang bertulisan case ini, aku lihat di website sini juga ya. Nah, dia ngambil dari sebuah model ini ya. Jadi model ini yang udah eh, tadi dia sempat dijelasin juga. Model ini tuh model yang sudah di pre-train sebelumnya oleh, nah ini bisa jadi oleh Google Bird ini ya. Jadi oleh si dia eh, yang maintain model ini, dia tuh upload si model yang udah di-train, dan dia, jadi kita bisa langsung pakai tadi ya, seperti tadi ya. Nah, di sini dia coba ngeload tokenizernya dan juga modelnya. Tadi sama seperti tadi, jadi dia ngeload modelnya, terus tokenizernya itu untuk eh ini ya, untuk mengubah representasi dari sebuah teks menjadi sebuah numbers, yang dimana modelnya itu bisa terima seperti itu. Nah, terus di sini dia ngebuat tokenize functionnya, jadi di define ulang ya. Pas model kita yang baru ini, eh tokenizernya bakal behaviornya seperti apa sih? Nah, di sini dia di define ya. Jadi setiap teks yang masuk, dia masuk ke tokenizer, examples-nya di truncate apa enggak, terus padding-nya itu berdasarkan apa, dan max length itu sebesar apa. Seperti itu. Nah, terus di sini dia datasetnya di tokenize dulu. Jadi udah di-convert lah jadi numerical uh, version ya. Nah, terus di sini dia ngelakuin tadi MLM di sini ya. Mass Language Model seperti itu. Untuk data collection. Jadi dia ngetrainnya dengan nge-hide beberapa teks yang ada di dataset atau sentence-nya lah. Di sini juga di-define tokenizernya apa, apakah dia mask atau enggak, terus probabilitasnya berapa. Nah, terus di sini itu kita nge-define
argumen untuk dia ngetrain. Jadi sebenarnya kan model ini udah pre-train ya. Jadi si model ini dia sebenarnya bisa langsung pakai tanpa kita harus ngetrain ulang. Begitu. Nah, yang kita lakukan di sini adalah kita bisa dibilang tuh nge-fine tune. Jadi fine tuning itu apa? Jadi fine tuning itu saat kita sudah punya suatu model yang sudah di-train sebelumnya, cuman kita ingin menambahkan knowledge atau kita bisa menambahkan bias. Misalnya, kita punya sebuah model yang di-train dengan berbiasa, kayak random, sorry, general knowledge lah. Tapi kita pengen ngebuat model ini tuh lebih tahu banyak mengenai eh, berita-berita tentang politik misalnya. Nah, itu si model yang udah di pre-train yang general itu kita bisa tambahin lah. Bisa tambahin knowledge-nya dia dengan menambahkan atau ngetrain ulang, bukan ngetrain ulang ya. Jadi dia udah setengah di-train, tapi ditambah di-train lagi dengan dataset khusus untuk politics gitu misalnya. Nah, itu bisa. Nah, di sini juga dijelasin juga ya untuk gimana nge-fine tuning gitu. Dari uh, documentation-nya Hugging Face atau Transformers. Atau misalnya fine tuning itu sesuai ini juga ya, sesuai kebutuhan. Misalnya tadi untuk eh, text generation lebih bias kemana, terus juga image juga bisa sama. Misalnya image generation biasanya di train pakai eh, numbers only, misalnya kayak kemarin tuh pakai ini ya, apa namanya, MNIST. Terus kita fine tune biar si modelnya itu ditambahin eh, ini huruf misalnya, alfabet. Itu juga bisa biar dia outputnya juga sesuai yang kita mau. Nah, keuntungan yang kita nge-fine tune itu lebih apa? Itu biar apa? Biar kita nggak perlu ngulang training itu dari awal banget. Jadi benar-benar nge-train dari awal khusus biar dia itu tentang politik aja. Enggak. Jadi dia tetap ada konteks generalnya seperti apa, tapi dia punya pengetahuan lebih mengenai politik misalnya tadi ya. Atau dia lebih bias, outputnya lebih mengarah ke output yang tentang politik gitu. Nah, jadi itu gimana sih kita bisa nge-fine tune modelnya. Nah, di sini di codingan tadi, jadi dia nge-train ulang ya. Jadi ada training ulangannya, output output hasil trainnya di mana, evolusinya dari per epoch tadi ya, learning rate-nya kita define, ini hyperparametersnya ya. Terus ini dia pas nge-train seperti apa, sesuai ininya juga. Coba kita ganti runtime kali ya, biar karena kita pengen nge-train, mungkin nggak terlalu besar juga, tapi kita coba ganti runtime-nya, kita run lagi. sambil sambil nunggu dia connecting lagi, sambil dia nunggu ngeran ya. Nah, terus di sini di nomor 6 itu dia nge-define trainernya. Trainer itu jadi yang di sini itu training argumen. Jadi apa yang dimasukin ke trainernya. Nah, trainer ini itu dia yang nge-train lah, yang ngelakuin uh, learningnya seperti itu. Nah, di sini dia tinggal panggil train untuk ini untuk ngelakuinnya lah, untuk startnya bisa dibilang. Di sini dia specify datasetnya pakai mana, data kolektornya seperti apa, dan sebagainya. Coba kita lihat di sini, dia masih coba download ya. Kita lihat, oke, install. Nah, kalau pengen tahu juga lebih lanjut mengenai fine tuning ini, si Hugging Face Documentation juga eh, udah cukup lengkap ya untuk gimana sih kita bisa ngelakuin fine tuning di melakukan library transformer ini. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Dia kalau di sini ya, kalau di uh, documentationnya dia pakai data selain, dia pakai sebuah review gitu ya. Kayak ini dataset itu dataset dari review orang-orang. Terus dia coba ngelakuin fine tuning. Yang pertama diambil
tokenizer-nya seperti tadi ya. Jadi base-nya dia juga sama si Google Bird ini. Nah, terus dia nge-fine tuning dengan dataset tentang review. Jadi dia punya pengetahuan lebih tentang review, bukan hanya Bird biasa. Nah, terus ini bisa dilihat token function-nya seperti apa. Dia hasil dataset yang sudah di-convert jadi numerical version, itu dia lakukan. Nah, di sini dia coba nge ini ya, nge-split datasetnya. Jadi untuk yang trainnya berapa dan buat ngetesnya itu berapa. Gitu. Ini juga sama, dia ada train untuk nge-trainnya. Pertama dia define train arguments, terus dia juga nge-define trainernya itu sendiri, dan dia bisa langsung panggil trainnya. Jadi sama ya. Nah, kita sambil lihat the custom code, kita yes aja. Nah, bisa dilihat sini ya. Jadi pertama kan kita nge-download dataset. Di sini dia nge-download Tiny Shakespeare di sini. Sorry. Di sini ya. Sekitar 1 giga ya berarti. Sorry. Satu juta lah datanya. Terus generating time splitnya, tokenizer config-nya, vocab-nya, tokenizer-nya. Di sini terus dia coba mappingnya ya. Nah, ini ada error. Kita coba kasih aja ChatGPT. Oke, si evaluation strategisnya ada error. Kita coba ganti evaluation strategy. Kita coba run ulang. Oke, masih ada error. Karena kebanyakan masih ada error juga. Oh, dia nggak nerima ada evaluation strategy. Di sini juga bilang transform version is very old and doesn't recognize uh, evaluation strategy. Use an even simple version. Kita kopas aja di ini. Nah, dia jalan ya harusnya. OneDB person API key. Kita coba. Oh, dia butuh API key dari OneDB. Kita coba tanya GPT gimana kita bisa dapat API key-nya. Oke, ini boleh. Increase trainer automatic intelligence and biases dari OneDB for explaining tracking. Uh, if you don't want OneDB, you can disable by setting this. Oke, kita coba disable aja si OneDB-nya ya. Bisa, bentar aja. Bisa. Kita coba taruh sebelum di stop. Hmm. Oke, terus stop. Kita coba running ini, coba run lagi. Oke, nah di sini udah dicoba nge-train ya. Nah, di sini dia itu bisa jadi bakal nge-train yang cukup lama ya, tergantung tadi datasetnya. Tadi kita belum sempat ngecek sih, ini dataset sebesar apa, tapi coba kita lihat ya. Kita pakai Tiny Shakespeare. Eh, dan kita lihat di sini, di bagian datasets, Tiny Shakespeare. Dan ini sebenarnya banyak ya, mungkin yang paling atas aja ya. Nah, dataset yang nggak bisa dilihat. Dia sebenarnya kayak gini ya, teksnya. Per citizen for the prosecutor hear me, bla bla bla, bla bla bla. Oh, jadi emang ini satu teks panjang aja. Dia. Oh, dia lumayan cepet ya. Ini hasil dari trainingnya. Coba kita minta ChatGPT
untuk eh, ngetes lah si model yang udah di train. Let me sell to test the trained model. Oke, dia pertama eval dulu, dia bikin pipeline baru untuk fill mask ini ya. Nah, contoh penggunaannya, misalnya kayak to be or not to be blank, that is the question. Nah, ini si Bird ini dia bakal ngeprediksi apa sih yang sebenarnya di dalam sini, yang di mask ini. Coba train, sorry, coba. Nah, di sini ada outputnya ya. Jadi dia eh, coba ngepredik beberapa kali, kayak beberapa hasil prediksi paling atas dengan akurasi paling tinggi. Nah, di sini dia ngepredik to be or not to be, dia tuh skornya 0,9%, jadi dia prediksi bahwa pengganti mask itu adalah word be ini, BE. Nah, terus hasil prediksi dia yang kedua cuman kecil banget ya, cuma 0,0015, itu lebih kecil lagi persennya. To be or not to do, or to be not to become, to die, have. Nah, itu kecil semua. Jadi bisa bilang hasil prediksinya itu dia yang to be or not to be. Nah, ini kayak bird biasa, cuman kita masukin sebuah train lagi dengan data uh, Shakespeare tadi, uh, hasil karya Shakespeare ya. Nah, ini salah satu contoh paling sederhana ya untuk kita ngebuat LLM ya. Nah, tapi untuk contoh ini kita nggunain bird yang udah di train ya, udah di pre-train ya. Kita cuma ngasih fine tuningnya aja. Nah, sebenarnya kalau kalian pengen nyoba-nyoba dari awal banget, itu bisa juga. Kayak full bird itu cuma di train dari Shakespeare juga, itu kalian bisa coba aja. Nah, di sini juga sebenarnya banyak model yang kalian bisa coba untuk fine tune. Kayak tadi ya, kita ngelakuin fine tune di Bird. Nah, misalnya kalian salah satu yang dipakai juga ya, misalnya di sini tuh ada ChatGPT 2. Sorry, sorry GPT 2. Nah, si GPT 2 ini dia tuh masih open source ya, jadi bisa dipakai semua orang dan bisa ditrain oleh semua orang lah. Nah, tapi yang di sini dia juga udah pre-train ya. Jadi udah pre-train, bisa langsung dipakai, tapi mungkin secara akurasi dia masih kurang bagus karena masih yang versi lama ya. Ini juga, wah, di sini dia bilang, oh dia ngasih ini juga ngasih contoh gimana kita bisa nge-inverse langsung di website ya. Misalnya your sentence here, kita coba ngelakuin yang sama ya. To be or not to, coba kita compute. Oke, we not to be valid inference provider. Coba example. Oke, dia masih ada error ya. Oh, gitu itu. Tapi intinya kalian juga bisa ngelakuin fine tuning dari sebuah existing model seperti GPT itu untuk keperluan masing-masing. Misalnya pengen di fine tune biar dia lebih santai kah, atau dia fine tune biar lebih fokus mengenai suatu topik, itu bisa. Nah, mungkin kita masih ada waktu sebentar, kita bakal coba uh, upload ya. Jadi kita punya model nih, kita punya model yang udah pernah kita buat atau udah pernah kita fine tune, kita pengen upload ke Hugging Face. Jadi kita kan ini hasil uploadan semua orang orang lain juga ya. Nah, itu kita juga bisa lakuin. Nah, coba kita minta ChatGPT ya. Uh, how can uh, up, sorry, how the fine tuned bird model to my own Hugging Face misalnya. Nah, di sini ada step-stepnya yang kita coba ikutin sebentar. Misalnya install Hugging Face Hub di sini, terus dia melakukan login ya. Kita coba. Harus pakai
Nggak seru. Nah, di sini dia ada tokensnya, ya. Bisa di akun masing-masing juga. Nah, di sini bisa bikin token baru misalnya. Untuk dia harusnya sebagai apa ya? Kita lihat aja dulu. Create access. Oh, harusnya bisa write ya. Sebentar. Oh, di sini ada. Oh, iya betul. Bisa manage endpoints, read and write. Kita coba semuanya dulu deh. Terus create token. Nah, ini bisa di-save untuk kalian juga ya. Kita coba. Nanti ini bakal diganti, bakal di-remove. Oke, data kontak saya save. Login successful. Nah, kita coba lanjut. Nah, model yang kita train bisa langsung save retrain dan tokenizernya juga bisa di-save untuk model ini khusus. Nah, tapi ini dia tuh nge-save-nya kalau nggak salah ke file director sini ya. Kan di sini kita habis train tapi belum ada save modelnya gitu. Nah, terus kita lihat untuk upload modelnya, kita push to hub. Jadi ada functionnya dari transformer ini juga untuk langsung diupload ke Hugging Face masing-masing. Seperti itu. Sorry. eh Usernya kok ini itu adalah Oke ya. Coba. Sorry. Di sini. Nah, dicoba nge-push. Coba upload ya. Ini jadi hasil model yang sudah kita fine tune. Tunggu sebentar. 6 menit, 6 detik lagi. Dan juga si tokenizernya di-push. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, di sini kita udah upload. Nah, di sini itu bisa dipakai semua orang. Oh, misalnya kalian pengen nge-share lah. Atau eh, pengen nyimpan aja. Nyimpan model yang udah pernah kalian buat. Seperti itu. Nah, ini juga lumayan berguna ya. Jadi untuk ngapain aja si modelnya, terus gimana nyimpennya, gimana kalian bisa share ke orang luar gitu. Seperti itu. Oke, mungkin karena waktu sudah mau habis, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan hari ini ditutup. Terima kasih semuanya.